Di zaman yang serba cepat ini, banyak sekali godaan kepada manusia untuk menuruti hawa nafsunya. Hampir setiap bulan sekali, akan ada produk-produk terbaru yang muncul di pasaran, entah itu mobil, handphone, baju, dan lain sebagainya. Dikemas dengan promosi-promosi di sosial media dengan artis-artis terkenal yang sangat bisa mempengaruhi orang-orang untuk membelinya. Dengan godaan yang sebesar itu, manusia zaman sekarang akan susah untuk mengendalikan diri dan nafsunya agar tidak menjadi orang yang konsumtif. Padahal, mereka sudah banyak mempunyai barang-barang tersebut dan juga masih berfungsi dengan baik. Tetapi, untuk memuaskan nafsunya, mereka akan membelinya tanpa berpikir panjang. Bukan hanya tentang barang-barang baru, manusia juga mempunyai penyakit dalam mengendalikan nafsu yang lain, seperti nafsu berkuasa, nafsu kemewahan, dan nafsu syahwat. Di sini, kami ingin memberikan pandangan dan pemikiran dari seorang filsuf yang terkenal dengan kesederhanaan dan keunikannya dalam menjalani hidup, yaitu Diogenes. Diogenes mengajarkan tentang pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Tapi, apa sih kesenangan duniawi itu? Menurut Diogenes dalam pemikirannya adalah kesenangan, nafsu, dan kemewahan haruslah dijauhi oleh manusia, sebab hal-hal itulah yang membuat manusia dan masyarakat menjadi rusak. Saat manusia mengikuti semua hawa nafsunya, mereka akan menjadi liar dan tidak terkontrol. Penyakit tersebut harus dihindari oleh manusia, karena itu akan merusak diri manusia itu sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Pertanyaannya, kenapa bisa rusak? Padahal kan itu harta-hartanya. Harusnya nggak apa-apa dong. Pemikiran seperti itulah yang membuat dirinya menjadi rusak. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan hanya fokus untuk memperkaya diri mereka untuk kemewahan, tanpa lahirnya nurani untuk orang lain. Sehingga, dampak dari mementingkan kemewahannya sendiri adalah orang di sekitarnya tidak mendapatkan hak semestinya sebagai manusia. Lantas, apakah hanya kemewahan yang dapat berdampak buruk jika tidak bisa dikendalikan? Kata Diogenes, jabatan, kekayaan, dan reputasi, dan semua jenis hal-hal semacam itu, dengan mengatakan bahwa semuanya adalah ornamen dari perbuatan jahat. Bukan hanya nafsu dan kemewahan saja yang dapat merusak diri, tetapi juga jabatan, kekayaan, dan reputasi yang mengakibatkan semua itu asal mula sebuah kejahatan, atau bisa disebut ornamen perbuatan jahat. Segala sebab perbuatan jahat yang ada di dunia ini pasti tidak akan lari dari yang namanya jabatan, kekayaan, dan reputasi. Seseorang yang korupsi pasti tujuannya adalah kekayaan. Perampok atau pencuri juga pasti hubungannya dengan kekayaan. Mereka tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang sudah diperolehnya, sehingga akan melakukan kejahatan untuk mewujudkan itu. Jabatan pun begitu. Untuk menjadi seseorang yang bisa berkuasa, pasti akan melakukan cara-cara kotor untuk mewujudkannya. Misal, untuk menjadi seseorang pejabat, harus mengumpulkan suara rakyat agar bisa berkuasa. Sehingga, mereka akan melakukan praktik money politik agar rakyat memilih dirinya. Ini adalah sebuah perbuatan yang tidak jujur dalam berpolitik dan melanggar undang-undang. Bisa juga uang yang digunakan untuk praktik tersebut nantinya akan dicarikan gantinya dengan cara korupsi uang rakyat, sehingga terjadilah sebuah kejahatan. Reputasi juga begitu. Agar reputasi bisa terlihat hebat, dilakukanlah perbuatan jahat yang dapat merugikan orang lain. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah Kelitih di Jogja. Mereka mampu melukai seseorang yang tidak berdosa dengan cara brutal agar bisa mempunyai reputasi yang bagus dalam kelompoknya. Lantas, bagaimana cara mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan itu? Mengutip dari salah satu pemikiran Diogenes, rasa lapar dan rasa sakit berguna untuk melatih moral manusia. Dalam Tombok Ati karya Sunan Kalijaga,
juga menyebutkan bahwa salah satu obat hati adalah kudu weteng ingkang luwe, yaitu perut dijaga agar selalu lapar. Maksudnya di sini, saat perut lapar, seseorang akan bisa lebih menahan nafsunya yang lain. Perut lapar akan menjadikan manusia lebih menghargai pemberian Tuhan, dan akhirnya sifat-sifat yang lain akan mengikuti menjadi lebih baik. Rasa lapar itu sebagaimana rumah besar yang banyak barangnya, akan banyak tikusnya. Tubuh kita juga seperti itu. Semakin banyak yang kita isi dengan makan makanan yang kurang sehat, maka juga akan rentan terkena penyakit tubuh maupun penyakit batin. Saat kita sadar akan segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Moral kita akan menjadi lebih baik sehingga kesombongan, kesenangan duniawi, jabatan, dan reputasi itu bisa dikendalikan dengan menjadi diri kita sebagai orang yang ramah, penuh dengan sikap terpuji karena mempunyai moral yang baik. Sehingga, kata Diogenes, bila manusia dapat mengendalikan diri terhadap kesenangan duniawi, barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Sekian video yang dapat kami bagikan kali ini. Teruslah menjadi orang yang lebih baik dan selalu mencari makna dalam sebuah pembelajaran, entah dari pemikiran orang lain atau pengalaman sendiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.